eh, materi yang kemarin ya. Al-khamisan yang kelima. Wa qad amarallahu bil ihsani ilal aqaribi. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik ilal aqaribi kepada para kerabat. Ihsan itu bisa diartikan berbuat baik melebihi kepada dirinya sendiri. Itu ihsan. Wa qaranahum bil walidaini. Dan mengaitkan mereka dengan kedua orang tua. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah, sembahlah kepada Allah, janganlah mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Wabidil kurba, dan kepada sanak kerabat. Nanti kalian bisa lihat lagi di Qur'annya surat An-Nisa ya, ayat 36. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ati dal kurba haqqahu, dan penuhilah hak sanak kerabat, hak para kerabat ya. Dal kurba haqqahu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana, barang siapa, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyambungkan hubungan kekeluargaannya. Artinya yakni liyuhsina ila aqaribihi, agar berbuat baik kepada sanak kerabatnya. Wallati tuhsinu ila aqaribiha, dan seorang anak perempuan yang mau berbuat baik kepada sanak kerabatnya, wallati tuhsinu ila aqaribiha yuwassi'ullahu 'alaiha fi rizqiha, maka Allah akan melapangkan rizkinya. Yuwassi'ullahu 'alaiha fi rizqiha wa yutilu, dan akan memanjangkan umroha, umurnya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis,
Man ahabba, siapa yang menginginkan ayyub satolahu fi rizkihi, dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, ay yutawwala fi umrihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambungkan silaturahmi atau hubungan kerabatnya. Wa aidon, dan juga yaghfirullahu dunubaha, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang menyambungkan silaturahmi itu banyak keutamaannya, ya. Diluaskan rizki, dipanjangkan umur, diampuni dosa juga. Wafil hadis, di dalam hadis, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seseorang, faqala, dia berkata, ini aznabtu damban adiman. Seorang ini, ya, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Fahali min taubatin, apakah bagiku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Aku masih bisa taubat ya Rasulullah. Faqala, lalu dia berkata, halla, wahai baginda Rasul mengatakan, bertanya, halaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Qala, dia menjawab, la, tidak ya Rasul. Qala, berkata lagi, pahalaka min khalatin, apakah kamu mempunyai seorang bibi? Qala na'am, ya. Qala, lalu beliau bersabda, fabirroha, berbaktilah kepadanya. Nah, ini menunjukkan anak-anakku, ketika kita sudah tidak punya orang tua, maka pengganti daripada orang tua itu adalah saudara-saudaranya dari orang tua kita. Di antaranya bibi kita, paman kita, uak kita. Jadi kalau tadi untuk menebus dosa-dosa besar itu, di antaranya berbakti kepada orang tua. Ya, menebusnya itu berbakti kepada orang tua. Sadisan, yang keenam. Wa amalati tusiu ila aqaribiha. Adapun seanak perempuan yang suka berbuat buruk, berbuat jahat kepada sanak kerabatnya, waktu dihim, dan senang mengganggu mereka, fa innaha, maka sesungguhnya, bil aksi mindalika, kebalikan dari hal itu, tumna'u an dukhulil jannah. Nah, ya. Tumna'u an dukhulil jannah, dia akan terhalang masuk ke dalam surga. Orang yang berbuat buruk,
tidak berbuat baik kepada kerabat, terhalang dia masuk surga. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan hubungan kerabat. Wa yu'ajjilullahu laha, Allah akan menyegerakan hukuman al-uqubata, ya, hukuman di dunia. Hati-hati, berbuat buruk kepada kerabat, berbuat tidak baik kepada kerabat itu sama dengan berbuat buruk kepada orang tua. Yang diantaranya juga yu'ajjilullahu laha al-uqubata, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia, di dunia. Wa adabul akhirah, dan siksa akhirat, ya, asyaddu wa akbar, lebih jauh, lebih keras, dan lebih besar lagi. Di dunia dia dapat keburukan, di akhirat apalagi, ya, asyaddu wa akbar, lebih keras, lebih besar. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, kama fil hadisi al-ahor, yang lain, ma min dambin, tidaklah ada satu dosa dari dosa, azdaru, ma min dambin, tidaklah suatu dosa yang lebih pantas, min ayu ajila, untuk disegerakan, Allahu, oleh Allah, lisahibihi, bagi pelakunya, al-uqubata, hukumannya, fid dunya, di dunia, ma'a ma yaddakhirullahu lahu, berbarengan juga, ya, disimpan oleh Allah untuknya di akhirat, fil akhirati, minal bagyi wa qati'atir rahmi. Yang pertama dosa kezaliman, yang kedua hubungan kekeluargaan. Ngeri ya anakku. Jadi tidaklah suatu dosa yang hukumannya lebih pantas disegerakan oleh Allah terhadap pelakunya, ya, di dunia ini, di samping hukuman lain yang Allah simpan di akhirat, yaitu dari dosa kezaliman dan pemutusan hubungan kekerabatan. Satu lagi, sabian, yang ketujuh, terakhir, ya. Idza asaa ilaiki aqaribuka, masalan, apabila kerabatmu berbuat buruk kepadamu, idza, apabila asaa berbuat buruk, ilaiki, kepadamu, aqaribuki, kerabat-kerabatmu, masalan, misalnya, fasbiri, bersabarlah, ya, hendaklah engkau bersabar. Wa qabili isa'atahum bil ihsan, ya, dan terimalah keburukan itu dengan, atau balaslah keburukan itu dengan perbuatan baik, ya, balaslah kejahatan itu dengan perbuatan baik. Wa fil hadis, maka ada di dalam hadis penjelasannya, inna rajulan qala, ada seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'unani, ya, dia
memutuskan hubungan kekerabatan kepadaku. Asiluhum wa yaqtaunani wa uhsinu ilaihim, dan aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilayya, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku bersabar. Ya. Aku berbuat baik, bersikap sabar kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka berbuat jahil, berbuat jahat kepadaku. Faqala, lalu beliau bersabda, ya. Wa yajhaluna, faqala la in kunta kama kulta pakaan nama tusipuhumul malla. Ya. Jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau memberi makanan abu panas kepada mereka. Ya. Tusipuhum al-malla. Wala yazalu ma'aka minallahi dohirun alaihim madumta ala dalik. Ya. Engkau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan itu. Jadi semakin mereka berbuat buruk dan kita berbuat baik, sebetulnya mereka itu menambah dan menambah panasnya api neraka, menambah dan menambah abu panas kepada mereka. Ya. Jadi kita hendaklah senantiasa bersabar. Bersabar dan bersabar ketika ada kerabat yang memberikan berbuat buruk kepada kita. Wa makna tusipuhum al-mala, ya, tut'imuhum ar-ramada al-harra. Yang dimaksud dengan tusipuhum al-mala itu tut'imuhum ar-ramada al-harra, memberikan makan kepada mereka dengan abu panas, ya. Wa huwa tasbihun lima yalhaquhum minal isbil adim, dan ini menjadi memisalkan akan keburukan mereka, berbuat dosa mereka, ya, yang besar. Bisa babi adiyatika, dengan sebab berbuat buruk kepada. Mislul ladzi yata'allam ida akala ramad al-hara. Seperti orang yang dia selalu sakit ketika dia makan debu abu yang panas. Mana dohirun, ya, mu'inun, ya, menolong, ay annallaha yansuruka alaihim, bahwa Allah akan menolong kamu dari perbuatan buruk mereka. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa di antara hal yang paling penting kita dalam berbuat baik kepada orang, kepada kerabat, satu, kita memang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Bagaimana keutamaan kita berbuat baik, karena itu akan Allah berikan balasan yang berlipat, diampuni dosa, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Ya. Tapi ketika sebaliknya kita berbuat buruk, kita pun Allah akan menyegerakan siksaan, ya, balasan kepada kita, bahkan bukan hanya di dunia, tapi nanti juga kelak di akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memelihara hubungan kekerabatan kita kepada Allah Subhanahu, kepada keluarga kita. Ketika kita tidak punya kedua orang tua, ayah kalian tidak ada, ibu kalian tidak ada, maka berbuat baiklah kepada kaum kerabat, ya, kepada bibi, kepada paman, kepada uwa, siapapun yang dekat, yang terkait dengan kedua orang tua kita. Demikian, mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayah dan taufik selalu kepada kita semua. In ahsan kalami faminallah wa in asa famin dofi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.